Shalom guys, bersama saya Pak Samuel. Hari ini ada di Kalimantan Barat. Dan hari ini kita mau interview dengan dua kakak-kakak dari STT Injil Bakti Caraka. Halo Kak, bisa nggak kakak memperkenalkan diri? Bisa, halo perkenalkan, nama saya Julia Reva, saya berasal dari Nias dan saya sekarang melayani di daerah Kalimantan Barat. Oke Kak, lulusan dari mana nih Kak? Saya lulusan dari STT Injil Bakti Caraka tahun 2021. Oke, sekarang abang yang ganteng nih, yuk. Ya, halo. Ya, nama saya Ari Pando. Saya memang berasal dari Kalimantan Barat, tapi saya dibesarkan di Tanjung Pinang. Oke. Sekarang saya juga melayani di Kalimantan Barat sebagai seorang perintis. Oke Kak, ini kenapa sih mau melayani di Kalimantan Barat? Jauh-jauh nih dari Nias kan. Lalu yang kedua, senang nggak melayani di sini? Dan apa kira-kira tantangan-tantangan yang kakak hadapi di sini? Yang mendasari saya melayani di Kalimantan Barat, pertama waktu itu di STT Injil Bakti Caraka kita mengadakan yang namanya mission trip. Nah, mission trip itu kebetulan saya mendapat di daerah Kalimantan Barat. Dan ketika saya melihat daerah Kalimantan Barat, hati saya tuh tergerak dan saya pengen nanti kalau misalnya sudah selesai sekolah di STT Injil Bakti Caraka, saya akan melayani di daerah Kalbar 2 karena di sini orang-orangnya baik-baik. Kemudian tantangan yang jelas pastinya ada. Tantangan itu banyak sekali, mulai dari kita sosialisasi mengenai budaya mereka, bahasa mereka, dan juga tantangan yang lain dalam hal makanan. Kemudian tantangannya juga jalannya ya parah banget. Luar biasa. Dan tempat saya melayani sekarang tuh tantangan terberatnya sinyal. Kita sekarang udah terbiasa nggak ada signal menggunakan ya? HP gitu ya, sinyal. Jadi kalau komunikasi itu ya agak sedikit susah, tapi ya tetap saya percaya sih walaupun nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa, tapi sukacitanya tetap ada. Oh, sukacita nggak melayani di sini Iya, Kak? sukacita senantiasa Pak. Kenapa? Gimana ya? Walaupun tantangannya banyak, tapi ada suatu spirit yang kayak seneng banget gitu loh, bisa bersosialisasi dengan masyarakat di sana, bisa belajar banyak hal. Misalnya nih berladang, kami juga kadang pergi berladang ikut sama masyarakat bersama dengan warga yang ada di sekitar, bisa kunjungan dan banyaklah hal-hal yang lain kayak sesuatu yang baru bagi saya yang bisa membuat saya itu tertantang, dan saya suka hal-hal yang itu, tertantang untuk belajar lebih lagi supaya lebih menyeimbangkan dengan budaya saya. Budaya di sini juga sedikit beda dan itu membuat saya tuh lebih kayak ayo saya harus di sini, saya harus terus belajar di sini untuk melayani di sini. Oke, kalau Bang Ari Pando gimana? Ya, kalau saya sendiri pertama kenapa saya melayani di Kalimantan Barat itu ya yang pertama pasti tentu karena panggilan Tuhan. Iya. Jadi penting bagi kita menemukan atau kita mendengarkan suara Tuhan di mana Tuhan ingin menempatkan kita. Iya. Sehingga ketika melayani kayak seperti tadi Kak Juli sampaikan bahwa kita pasti mengalami masalah, problema, pergumulan itu pasti banyak, tidak 1, 2, 3. Tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk melewati semua itu. Roh Kudus menolong dan berikan kita penghiburan, sukacita dan kekuatan. Sehingga apapun yang kita alami tetap bersukacita, ada kalanya sedih, mungkin kita menangis, tapi itu bukan berarti membuat kita mundur untuk melayani Tuhan. Senang nggak melayani di sini Kak? Saya sangat senang melayani di sini. Kenapa? Ya, itulah tadi karena memang sukacita itu datangnya daripada Roh Kudus. Ya sekalipun ada tantangan, ya tantangan yang berat lah yang saya alami untuk saat ini. Misalnya masih ada penolakan dari masyarakat dengan kehadiran kita. Selain penolakan, kemudian kita juga mengalami budaya yang berbeda. Kita harus belajar juga dengan budaya mereka dengan bahasa yang berbeda. Kita tidak tahu mereka ngomongin kita atau enggak, tapi ya kita tetap senyumin aja. Oke, senyum, Tuhan ya. enjoy. Senang gitu, lihat anak-anak menerima Tuhan, anak-anak muda menerima Tuhan juga ya. Mereka Iya, bertumbuh betul, di Pak. dalam Tuhan ya. Ah. Oke, ini kan mau kasih pesan-pesan ini buat anak-anak muda. Kira-kira apa pesan-pesannya buat mereka nih? Oke, kalau dari saya pesan-pesan buat anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Kalau ada panggilan Tuhan itu jangan disia-siakan karena itu merupakan hadiah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Jadi cepat responi, dan kalau mau gabung saya sarankan banget ya, saudara itu bisa bergabung di STT Injil Bakti Caraka. Di sana kita diperlengkapi secara holistik, intelektual dan semuanya lah. Iya. Kayak dalam hal karakter juga oke. Ya itu saja. Makasih Kak. Kalau Abang gimana nih? Ya kalau saya ya kita memang ketika mendapatkan panggilan Tuhan itu jangan ditunda, itu intinya. Jadi jangan pernah ditunda teman-teman. Anak-anak muda yang saat ini ada memiliki kerinduan meskipun hanya sedikit, tapi dikobarkan tersebut karena biarlah roh kita menyala untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat ya melayani Tuhan ya. Semangat. God bless.
Halo anak-anak muda, hari ini saya bersama dengan Om Tommy dan Kak Uli di Kalimantan Barat. Dan Om Tommy dan Kak Uli ini dulu kuliah di STT Injil Bakti Caraka Batam. Bang Tommy dan Kak Uli ini kenapa sih mau jauh-jauh ke Kalimantan Barat untuk melayani, kan jauh dari rumah gitu? Oke, kami memutuskan untuk pelayanan di Kalimantan Barat ini karena kami memiliki hati untuk melayani di Kalimantan Barat, itu yang pertama. Dan kami mau mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Gitu. Ya, Bang Tommy, ini Kak Uli yang jawab ya. Ada nggak tantangan yang dihadapi selama melayani di sini? Apa sih pergumulan-pergumulannya, Kak? Kalau tantangan yang kami hadapi yang pertama itu mungkin bahasa ya, karena bahasa ini mengganggu kami karena kami tidak tahu bahasa di sini itu ya. Terus tantangan berikutnya itu mungkin karena kami masih muda gitu, jadi ada orang nganggap bahwa kalian masih muda, kurang dewasa, mungkin seperti itu. Ya, jadi janganlah seorang pun menganggap engkau rendah dan muda ya. Ya, Oke. betul. Nah, Kak, senang nggak melayani di sini, Om Tommy? Kenapa kok bisa senang melayani di sini? Ya, kami sangat senang. Yang pertama sekali itu adalah karena penyertaan Tuhan. Dan yang kedua itu adalah karena orang di sini itu sangat ramah, sangat baik gitu. Dan ada juga beberapa keluarga di tempat ini sudah menganggap kami sebagai keluarganya sendiri gitu. Itu yang kami sangat senangi gitu. Puji Tuhan. Ya, ini Kak Uli, ada nggak pesan-pesan untuk anak muda? Mungkin ada di antara mereka yang terpanggil untuk melayani Tuhan atau hal lainnya. Ada pesan nggak, Kak? Pesan-pesan buat anak kaum muda yang ada, tetap semangat belajarnya saat ini dan gapailah cita-citamu. Kalau kamu mau melayani Tuhan, doa dan lakukan apa yang Tuhan mau untuk dirimu sendiri. Itu saja. Makasih, Om. Ya, Tuhan memberkati. Salam. Salam. Oke. Shalom. Shalom, Bolehkah Kakak memperkenalkan diri? ya boleh. Nama saya Tessa. Ya, saya berasal dari Sumatera Utara. Saya lulusan dari STT Injil Bakti Caraka yang ada di Kota Batam. Ya, berarti Kakak sekolah pendeta ya. Dan sekarang melayani di mana, Kak? Ya, saya melayani di Kalimantan Barat. Sudah berapa lama, Kak? Ya, saya sudah melayani di Kalimantan Barat sekitar 2 tahun 2 bulan. Kenapa Kakak mau pergi ke Kalimantan Barat melayani? Yang pertama, kenapa saya mau? Pastinya ya karena panggilan Tuhan. Yang kedua, karena punya kerinduan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, karena banyak masih jiwa-jiwa yang perlu dijangkau di Kalimantan Barat. Lalu apakah Kakak merasa senang di sini? Ya, saya sangat senang. Ya, sekalipun mungkin dengan keadaan jalan yang cukup tantangan luar biasa, tapi saya sangat begitu senang karena saya melihat bahwa ada potensi yang untuk menjangkau jiwa-jiwa di Kalimantan Barat, khususnya di daerah saya melayani. Ada tantangan apa yang Kakak hadapi selama pelayanan di Kalimantan Barat? Ya, tantangan yang saya hadapi ada beberapa hal. Ya, mungkin pertama tantangannya itu situasi jalan ke tempat pelayanan itu cukup parah ya, karena aspal kuning yang kadang-kadang juga kita lewati kena banjir ya. Yang kedua, saya juga punya tantangan mungkin lihat ada beberapa masyarakat yang menolak keberadaan pelayan yang ada ya. Yang ketiga, karena di tempat saya belum ada jaringan, belum ada penerangan, lalu belum ada sinyal, itu membuat tantangan bagi saya secara pribadi. Baik Kak, di sini ada anak muda. Bisakah Kakak memberikan pesan kepada mereka sebagai anak muda di dalam Tuhan? Ya, pesan saya mungkin anak-anak muda yang ada, tetaplah setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, dan mungkin juga kalau punya hati untuk melayani Tuhan, ya tingkatkanlah supaya untuk belajar saya sarankan berada di Kota Batam, khususnya di STT Injil Bakti Caraka. Terima kasih Kak. Ya, shalom.